Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan di langkah kedua, yaitu membuat view. Pada video sebelumnya kita sudah membuat kontrol mahasiswa dengan beberapa function. Nah, sekarang kita akan membuat view-nya, tapi terlebih dahulu kita akan membuat beberapa file ya, yang nanti kita simpan di dalam folder view mahasiswa. Jadi di dalam folder view mahasiswa itu kita harus membuat satu buah folder baru namanya view mahasiswa, yang nanti di dalamnya itu ada 3 file, ada form edit, form tambah, dan lihat data. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat lihat data terlebih dahulu. Oke, langkah yang harus dilakukan adalah kita ke folder view yang berada di dalam folder application. Nah, di dalam folder view ini kita harus membuat folder baru dengan nama view mahasiswa. Kalau bisa saya sarankan samakan dengan penulisannya ya. Nah, kemudian nanti di dalam view mahasiswa ini akan terdapat 3 buah file, yaitu form tambah, form edit, dan lihat data. Nah, untuk file pertama yang akan kita buat yaitu lihat data, yang nanti akan kita simpan di sini. Kita bikin new file di sini. Nah, seperti biasa kita ikutin atau kita ketik script yang ada di modul di editor yang kita gunakan. Nah, kalau di sini kan sebetulnya kalau yang namanya view itu pasti lebih ke tampilan ya. Jadi ini script yang di samping ini lebih banyak perintah HTML-nya ya. Oke, kita langsung saja biar tidak terlalu lama. Kita mulai. Kita menggunakan heading 3 ya. Kemudian kita gunakan perintah php. Maaf kalau agak typo nih ketiknya ya. Nah, di sini ada Anchor, itu sebuah link ya, yang kita akan bikin link untuk tambahnya. Dengan tulisan tambah data. Jangan lupa kita tambahkan titik koma. Nah, di sini kita menggunakan perintah table karena memang sebelumnya kan kita sudah pernah berhasil membuat datanya itu tampil ya, tapi tidak berupa tabel. Nah, kalau sekarang yang kita tampilkan ini akan jadi berupa tabel karena ada fasilitas atau tag tabel yang digunakan untuk menampilkan datanya. Kemudian kita tambahkan di sini tr. Jangan lupa kita kasih tutupnya. Nah, di tr ini itu ada pd. Kemudian ada jangan lupa kita kasih tutup. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 TD. Kita copy paste saja di sini. Kita paste jadi sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di tengah-tengahnya ini kita isi dengan judul di tabelnya ya. Mahasiswa, kemudian alamat, handphone. Nah, di bawahnya ini kita pakai call span. Ini untuk menggabungkan kolom ya. Karena di bawahnya ini kita akan menggunakan ada fasilitas edit dan delete agar tergabung. Kita menggunakan 2. Tambahkan aksi di sini. Tutup tr. Nah, di bawahnya kita
mulai memasukkan script PHP. Kita tambahkan no sama dengan 1, jadi nanti di bawahnya ini akan ada increment. Jadi datanya akan muncul berdasarkan nomor 1 terlebih dahulu, dimulai dari angka 1. Data muncul 1, angka 1. Kemudian data yang kedua nomor 2 berurutan. Nah, di sini juga kita menggunakan perintah for each. Kemudian kita tambahkan di sini $mahasiswa. Nah, $mahasiswa ini didapat dari controller. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini ada function result yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengambilan variabel yang ada di kontrol. Nah, kemudian di sini ada alias. Jadi setelah di result, maka ditampung dalam sebuah variabel bernama $R. Jangan lupa kita tambahkan biar tidak lupa. Kemudian di sini kita tambahkan echo. Nah, kita tambahkan di sini TR lagi. Jangan lupa tutupnya. Nah, tengahnya juga ada TD. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 TD. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di dalam kurung di dalam echo ada TR dan kemudian ada 7 TD. Nah, di sini kita isikan dengan variabel no. Jadi nanti variabel no ini diambil dari increment yang dihasilkan. Kemudian kita di sini masukkan $R hasil dari penampungan yang di sini. Kemudian kita panggil masing-masing field yang ada di TBL mahasiswa. Ini nama. Kemudian alamat. Kemudian handphone. Lalu kemudian di bawahnya ini kita akan membuat sebuah link atau nanti di dalam tabelnya itu kita bisa mengklik edit dan delete ya pada bagian data masing-masing. Nah, kalau saya sarankan ini untuk pemanggilan NIM nama alamat handphone itu sesuaikan dengan apa yang ada di field, baik huruf kecil dan besarnya. Karena kalau tidak sesuai nanti akan terjadi error. Kita lanjutkan. Nah, seperti biasa di sini juga kita tambahkan anchor juga. Tapi berbeda dengan yang tadi, kalau yang sekarang kita tambahkan untuk fasilitas edit mahasiswa. Kalau sebelumnya kan di atas tambah, kita tambahkan di sini fasilitas untuk mengedit mahasiswa. Panggil lagi kita $R. Nah, kita edit berdasarkan NIM. Jadi otomatis terbaca nanti. Oke, nah. Ini yang bawahnya juga hampir sama dengan yang di atas. Jadi kita copy paste saja bagian ini. Kita pastikan saja di sini. Kalau yang sebelumnya ada edit, sekarang kita ganti jadi delete. Ininya kita ganti jadi delete. Delete NIM delete. Tutup TD dan tutup TR. Kita tutup menggunakan ini dan titik koma. Nah, sebelumnya kita sudah membuka kutip dan harus ditutup dengan kutip juga. Nah, di bawahnya kita harus menambahkan
variabel place, no place. Artinya ini ada sebuah increment yang dimana nanti akan menghasilkan data secara bertambah 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan yang dimulai dari angka 1. Jadi data pertama ini 1 ini dimulai dari angka 1, data berikutnya ada angka 2, data berikutnya angka 3, dan data berikutnya angka 4. Jangan lupa juga kita tambahkan di bagian sini penutup kurung kurawal ya. Jadi ini adalah penutup dari ini. Jangan lupa juga kita tambahkan tutup PHP, kemudian tutup table, dan juga tutup HTML. Nah, saya sarankan dalam penulisan codingan itu dirapihkan ya penulisannya agar pertama terlihat rapi, kemudian kedua ketika terjadi error kita tidak kebingungan untuk mencari skripnya karena terlihat rapi. Nah, kita simpan dengan nama lihat_data.php. Nah, kita simpan di dalam folder view mahasiswa ya, yang ada di dalam folder view. Folder view mahasiswa. Nah, nanti di dalam folder view mahasiswa ini kita save dengan nama lihat_data.php. Saya sarankan penulisannya samakan saja. Nah, maka otomatis setelah kita simpan, maka akan berubah jadi format PHP dengan ciri khasnya ada warna-warni ya. Nah, di bawahnya juga kita sudah mempunyai penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan melalui video ini. Nanti untuk penguatannya silakan dibaca. Tapi yang paling penting adalah terletak di bagian PHP. Kalau yang lain kan script HTML ya. Yang paling pentingnya adalah di bagian PHP-nya, di mana di sini terdapat perintah for each, ada function result yang nanti ditampung dalam $R, kemudian nanti dipanggil masing-masing field yang ada di tabel mahasiswa. Nah, no plus ini adalah increment-nya, supaya jadi nanti ketika datanya keluar 1, ini akan increment dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah form, ada 2 form yang akan kita buat, ya, yaitu form edit dan form tambah. Tapi itu nanti di video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini kita cukup saja untuk membuat lihat data. Di video selanjutnya kita akan membuat form edit dan form tambah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.